Selamat pagi adik-adik. Hari ini kita jumpa lagi untuk melakukan IHMPA golongan TK bersama Kak Sarah, Kak Heldi, Kak Fedi. Selamat beribadah. Adik-adik, kita mau mulai ibadah, kita bangkit berdiri, kita nyanyi sama-sama. Duduk senang, berjalan senang. Oke? Ayo Kak Fedi, 1, 2, 3. Duduk senang, berjalan senang, di mana-mana hatiku senang. Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Sekali lagi Kak. Duduk senang, berjalan senang, di mana-mana hatiku senang. Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Oke adik-adik, sekarang kita mau mulai ibadah. Kita saat teduh terlebih dahulu ya. Saat teduh mulai. Saat teduh selesai. Adik-adik kita bangkit berdiri lagi. Sekarang kita mau nyanyi larilah cepatlah. Tapi adik-adik ikutin gaya kakak ya. Ayo Kak Fedi. Larilah cepatlah Lot dan keluarga. Api Tuhan turun Sodom Gomora. Janganlah menoleh lihat ke belakang. Istri Lot lupa dan menoleh ke belakang. Hei, jadi tiang garam. Oke, sekali lagi Kak. Larilah cepatlah Lot dan keluarga. Api Tuhan turun Sodom Gomora. Janganlah menoleh lihat ke belakang. Istri Lot lupa dan menoleh ke belakang. Hei, jadi tiang garam. Oke, adik-adik sekarang boleh duduk. Kita mau berdoa untuk memulai ibadah kita. Adik-adik ikutin doa kakak ya. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, Engkau telah membangunkan kami untuk beribadah. Tuhan Yesus, berkatilah ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Adik-adik kita mau nyanyi lagi untuk menyambut firman Tuhan. Lagunya Tiap Orang Yang Mendengar. Ayo Kak Fedi. Tiap orang yang mendengar perkataanku dan tak lalai melakukan pengajaranku, ia sama dengan orang bijaksana yang mendirikan rumahnya atas batu yang teguh. Lalu turunlah hujan, datanglah banjir, angin melanda rumah itu. Tapi rumah itu tak rubuh, syukur. Halo adik-adik, hari ini kakak akan bercerita. Tetapi sebelum kakak cerita, semuanya duduk yang manis. Kalau misalnya sekarang lagi sambil makan atau lagi main game, ditaruh dulu makanannya, ditaruh dulu gamenya. Kita duduk yang manis dan kita mau berdoa. Tangannya mana, tunjukin ke kakak. 2 tangannya masing-masing berapa jarinya? 5. Kita nyanyi sama-sama ya Kak Fedi ya. Tanganku ada 2, 5 jarinya. Kulipat jadi 1, lalu aku berdoa. Semuanya tutup mata, lipat tangan, ikuti doa kakak ya. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena kami saat ini mau mendengar firman Tuhan. Berkati kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin.
Adik-adik, cerita hari ini tentang sebuah jemaat yang bernama Jemaat Korintus. Di Jemaat Korintus ini banyak sekali orang-orangnya. Ada orang yang kaya, ada orang yang miskin, ada yang tinggi, ada yang pendek, ada yang gemuk, ada yang kurus. Banyak sekali orang-orangnya. Nah, adik-adik, ada sebuah kebiasaan di Jemaat Korintus ini. Selalu ada namanya jamuan makan. Apa sih jamuan makan itu? Jamuan makan itu seperti adik-adik pernah nggak ikut mama papa ke acara nikahan? Di sana ada apa aja ya kalau orang nikahan ya? Ada orang yang banyak, ada makanan yang banyak. Nah, seperti di gambar ini juga. Jemaat Korintus sering mengadakan jamuan makan. Siapa aja sih yang boleh pergi ke jamuan makan? Siapa aja boleh, tidak mengenal orangnya siapa. Yang kaya boleh pergi, yang miskin juga boleh pergi. Ini diadakan untuk semuanya. Tapi adik-adik, ternyata orang-orang kaya di Korintus saat itu waktu pergi ke jamuan makan, mereka pelit. Mereka nggak mau berbagi kepada yang miskin. Akhirnya apa coba adik-adik? Kita lihat ya gambar selanjutnya ya. Ternyata hanya orang-orang kaya yang makan. Mereka ngabisin semua makanannya. Sedangkan yang miskin gak dapet makanan. Akhirnya mereka apa? Kelaparan karena gak bisa makan pas di jamuan makan. Nah adik-adik, menurut adik-adik itu baik atau buruk ya? Masa kalau misalnya kita udah kekenyangan nih, udah kenyang banget sampai berdirinya aja susah. Tetapi kita gak mau bagi kepada yang lain. Itu tidak boleh. Tidak boleh sama dengan orang-orang kaya yang ada di jemaat Korintus saat itu. Nah adik-adik melihat peristiwa itu ada seorang rasul. Namanya siapa ya? Namanya Bapak Paulus. Bapak Paulus lihat, ih kok gini sih mereka? Kok yang kaya makan tapi yang miskin gak dapet? Harusnya tidak boleh seperti itu. Akhirnya Bapak Paulus kirim surat kepada jemaat di Korintus. Bilang begini. Orang-orang di Korintus harus saling berbagi. Gimana caranya supaya jamuan makan itu cukup? Caranya orang-orang kaya kan kaya. Berarti mereka punya apa? Punya banyak makanan juga di rumah. Baiknya orang kaya sebelum datang ke jamuan makan, makan dulu di rumah supaya sampai di jamuan makan, makanannya cukup untuk semuanya. Nah itulah pesan Bapak Paulus kepada orang-orang di jemaat Korintus saat itu. Bahwa mereka harus apa tadi? Berbagi. Kalau yang kaya harus apa dulu? Harus makan dulu di rumah. Baru datang ke jamuan makan. Supaya orang miskin juga bisa makan di jamuan makan. Adik-adik, lihat dari cerita itu, apa sih yang harus kita lakuin setiap hari? Adik-adik pernah nggak lihat gambar ini, kakak tanya? Mungkin adik-adik jarang ya lihat gambar ini ya. Coba kita hitung, ada berapa sih adik-adik di situ? Ada 1, 2, 3, 4, ada 5 anak-anaknya. Tapi tempat makannya cuman berapa itu? Cuman 1. Isinya apa ya itu ya? Ya ampun, nasi aja isinya. Udah nasi, cuman 1 tempat. Baginya berberapa? Berlima. Sedih gak ya lihat kayak gini? Sedih ya. Tapi ada lagi nih, gambar yang lain nih kakak liatin ya. Tada, adik-adik lihat deh. Ada apa aja sih itu di piringnya? Ada sayur. Sayurnya sayur apa ya? Ada wortel ya. Kemudian ada apa tuh? Ada ayam, ada nasi, ada air. Makanannya lengkap banget. 1 piring 1 orang apa 1 piring untuk berlima? 1 piring 1 orang ya. Berarti cukup. Dibandingkan yang tadi sedih ya. Nah adik-adik pernah nggak ada dalam kondisi seperti ini? Makannya sehat, cukup. Kalau misalnya adik-adik dalam kondisi seperti ini, makanan di rumah serba ada, bisa minum susu, makan buah, adik-adik tidak boleh lupa bahwa ada teman-teman kita yang kondisinya seperti ini. Mereka tidak punya makanan, mereka kelaparan.
makan 1 kali 1 hari aja sudah bersyukur. Ini juga pesan untuk kita. Kakak mau kasih lihat gambar lagi nih. Nah, siapa di rumah yang pernah makan kentang goreng? Enak ya kentang goreng ya. Tapi masalahnya begini, kalau misalnya mama udah masak, terus gak mau bosen masa makan sawi lagi, atau sop lagi. Gak mau, aku mau makan kentang goreng aja, yang itu dibuang aja nih makan yang ini aja. Baik gak kayak gitu? Gak baik ya. Kalau misalnya udah dimasakin makanan sama mama, sama papa, atau sama mbak, sama siapapun, harus dimakan. Yang paling pertama adik-adik harus lakukan adalah bersyukur. Bilang sama Tuhan Yesus, Tuhan Yesus terima kasih sudah kasih aku makanan. Makanannya enak. Terima kasih Tuhan Yesus. Nah, itulah cara adik-adik mensyukuri berkat Tuhan. Selain adik-adik apa tadi? Berbagi. Coba kita lihat gambar lagi ya. Nah, ini dia. Gambarnya lagi ngapain ya itu ya? Kuenya cuma berapa? Satu. Dipotek kuenya terus dibagi. Misalnya nih di rumah mama masak kue. Udah habis, kuenya sisa 1 doang. Terus waktu adik-adik mau makan, saudara adik-adik minta, aku mau lagi boleh nggak? Kira-kira kalau jadi anak Tuhan, kita harusnya seperti apa? Umpetin, apa dibagi 2 terus dimakan bersama? Makan bersama ya. Kalau misalnya kuenya sisa 1, bilang kayak gini, sebentar ya aku potek dulu kuenya biar kita makannya apa? Setengah. Dipotek, 1 buat kamu, 1 buat aku. Itulah anak Tuhan yang saling mengasihi. Coba kita lihat gambar lagi. Aduh, gambar apa ini? Mereka lagi ngapain ya? Berebutan mainan, ya ampun. Boneka pandanya ditarik-tarik. Baik gak kayak gitu ya? Gak boleh. Misalnya mama cuma punya uang buat beli 1 boneka. Sedangkan di rumah ada 2 orang. Ada kakak sama ada adik. Mainannya ditarik-tarik kayak gitu atau mainnya bareng-bareng? Bareng-bareng ya semuanya. Mainnya harus bareng-bareng. Harus jadi anak yang manis. Gambar selanjutnya apa ya? Nah, ini baru anak yang manis. Main Legonya sama-sama ya. Kan Lego mahal ya, kalau mama beli 2 kan sayang ya, biar beli yang lain. Kalau cuma beli 1 mainnya bareng-bareng. Oke, itu aja cerita dari kakak. Sekarang kakak mau tanya nih, ada 2 gambar, adik-adik pilih ya. Yang mana gambar yang baik dan mana gambar yang perilaku buruk. Kita lihat gambarnya. Apa ya gambarnya ya? Oh enggak, ini masih ada gambar lagi nih. Kakak mau kasih tunjuk lagi nih. Ini gambar memberikan buku. Misalnya di sekolah adik-adik punya 1 buku. Teman yang lain gak punya buku. Adik-adik harusnya apa? Bagi ya, gak boleh pelit. Gak boleh memandang, dia kan bukan teman aku kak. Dia juga suka pelit sama aku gak mau kasih dia buku. Tidak boleh. Kalau kita punya barang, orang lain juga butuh, pakainya sama-sama. Nah, ini dia 2 gambar. Menurut adik-adik, gambar yang baik itu yang A atau yang B? Coba adik-adik di rumah berpikir dulu ya, yang mana ya yang baik ya? Yang B ya, yang baik ya. Saling bagi, nggak boleh berebutan mainan. Kasian kan mainannya rusak nanti kan. Gambar terakhir ya adik-adik ya. Oke, ini ada yang bagian B, makanannya banyak sekali. Ada apa aja itu ya? Pizza kali ya makanannya ya. Sedangkan yang satunya apa? Lagi ngasih ya makanannya ya. Yang harus dilakuin yang mana? Yang A atau yang B? Kalau anak Tuhan melakukan yang A. Oke adik-adik, demikian cerita kakak hari ini. Semoga adik-adik dapat melakukan firman Tuhan dalam kehidupan adik-adik setiap hari. Terima kasih. Oke adik-adik, sebagai lagu respon firman Tuhan, kita nyanyi lagu Senyum dan Berbuka Gembira ya.
bersuka gembira. Angkat tangan, pujilah Dia, bergandeng tangan semua, senyum gembira. Oke adik-adik, sekarang kita mau persiapkan persembahan kita mau kasih persembahan. Tapi nanti persembahannya adik-adik boleh kasih ke mama papanya, biar mama papa yang antar ke gereja atau dikasih ke koordinator sektor pelayanan adik-adik di mana tinggal. Oke adik-adik, untuk persembahan kita mau nyanyi lagu persembahan, ku beri persembahan bait 1 dan yang kedua. Ku beri persembahan pada Tuhanku, sambil puji Yesus juru selamatku. Dengan sukaria ku beri padamu, dan merasa kaya dalam Tuhanmu. Adik-adik, kita mau berdoa untuk persembahan kita, ikuti doa kakak ya. Tuhan Yesus, berkatilah persembahan kami agar dapat berguna bagi perluasan kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan, amin. Adik-adik, kita mau nyanyi lagu penutup, Yesus sayang padaku. Ayo kak. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah kita di hari ini, kita mau menutupnya dalam doa. Semuanya lipat tangan, tutup matanya, gak lirik kanan, gak lirik kiri. Kita berdoa, ikutin doa kakak lagi ya. Kita berdoa, Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena kami sudah selesai beribadah. Tuhan Yesus, kami berdoa supaya kami menjadi anak-anak yang saling berbagi, tidak pelit, menolong orang lain, dan dengar-dengaran kepada mama papa. Tuhan Yesus, kami berdoa supaya kami selalu sehat dan kami bisa selalu rajin belajar dan mengikuti IHMPA setiap hari Minggu. Tuhan Yesus, inilah doa kami. Dengarkan doa kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima